Ini Ki. Belum nyala. Ininya selesai nyalain. Terakhir kita sampai 9 ya? 9. Hah? Tinggal sehalaman lagi. Iya, yang ahli. Ya. Kemarin selesai 9 atau mulai 9? Sampai? Oh, iya. Berarti cuma satu ayat ya? Iya, panjang memang. Nggak ada yang tahu. Nyalainnya. Belum? Tes. Oke, kasih Mang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala siratim mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat istiqomah, nikmat kesempatan. Kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini merupakan cara kita mensyukuri nikmat itu. Dengan harapan mudah-mudahan Allah tambah lagi nikmat yang lainnya. Kita sudah separuh perjalanan. Ya, sudah separuh perjalanan surat At-Taghabun. Selembar halaman, satu halaman, tinggal satu halaman lagi. Ya. Saya berharap yang sudah kita pelajari dapat diulang-ulang, dapat dibuat ringkasan. Kalau sudah paham, buat bahasa sendiri, ya, sehingga insya Allah Quran itu seperti betul-betul buku panduan kita. Ketika kita membacanya, kita ngerti dan kita paham banget. Terakhir ayat ke-9 itu, yajma'ukum liyaumil jam'i. Ya, yajma'ukum
liyaumil jam'i. Allah akan mengumpulkan kalian pada hari pengumpulan. Zalika yaumut taghabun. Itulah hari ditampakkan segala kesalahan. Ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 10 ini bonus kalau saya bilang ini. Sedikit dan kata-katanya sudah banyak yang kita tahu. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Yang paling sering kita temukan ulaika ashabun nar. Ulaika mereka itu. Ulaika mereka itu. Kalau kita menemukan ulaika, artinya tadi mereka itu, maka cari merekanya. Mereka itunya dicari di ayat sebelumnya. Sama Al-Baqarah ayat 5. Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk, mereka itulah orang yang beruntung. Nah, siapa mereka itu? Dari ayat 2. Ayat 3, ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itulah ulaikanya. Jadi kalau disebutkan misalnya ini. Misalnya Bu Ade, Bu Is, misalnya ya. Bu ini. Nah, mereka itu berarti kan kalau saya sebut mereka itu kan jelas kan tadi? Bu ini, Bu A ini, Bapak ini. Mereka itu semua, nah gitu. Jadi merekanya harus dicari di ayat sebelumnya. Ulaika. Dimanapun ibu bertemu dengan kata ulaika, begitu cara carinya. Cari di sebelumnya. Siapa sih yang dimaksud dengan ulaika ini? Gitu. Ashabun nar, penghuni neraka. Penghuni neraka. Saya lompatin dulu. Ini belum kita bahas, kita lompatin di sini dulu. Ulaika mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Khalidina. Ini juga sering ditemukan. Khalidina fiha abada. Khalidin kekal, orang-orang yang kekal. Fiha di dalam
nya. Nyanya ini kembali ke nar. Yuk kita potong dari sini dulu. Ulaika, mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalamnya. Nyanya tadi kata ganti dari neraka. Berarti orang-orang yang kekal di dalam neraka. Kita lihat dari awal. Dan allazina, orang-orang yang ini paling banyak. Innallazina kafaru. Coba perhatikan. Ini sama dengan ayat 6 Al-Baqarah. Cuman di sini pakai wa. Kalau Al-Baqarah ayat 6 diawali dengan inna. Innallazina kafaru sawa'un alaihim. Iya kan? Nah, ini wallazina, dan orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Wa kadzabu, dan mereka telah mendustakan. Mereka telah mendustakan. Walladzina, ya Bu. Iya. Pada dasarnya hampir sama. Kalau sudah ditambah khalidina fiha abada, abada itu nambah kuat lagi. Khalidin itu kekal. Biasanya ditambahnya abada, selama-lamanya. Kan selama-lamanya itu kekal namanya. Jadi bahasa penguat. Enggak, kalau yang kafaru wa kadzabu ini khalidin. Iya. Kalau sudah kafaru enggak ada kemungkinan balik ke sono. Kan yang syaratnya bisa masuk surga itu ada aman, ada iman. Walaupun mereka harus dicuci dulu di neraka. Setelah bersih baru dipindah ke surga. Kalau yang begini enggak bakalan pindah. Sudah khalidin kok. Nah, kalaupun ditambah abada itu hanya untuk menguatkan lagi, menegaskan lagi. Ya. Kafaru, mereka telah kafir. Wa kadzabu, dan mereka telah mendustakan. Bi ayatina. Nah, ini ayat. Itu kalau dipisah ayat. Nah, itu dia. Ayat. A-nya panjang, I-nya panjang, tanya begini. Ini artinya banyak ayat, jamak. Kalau satu ayat, ayah. Kelihatan tulisannya? Ini namanya satu ayat, ayah. Nah, masih ingat? Terakhir saya menjelaskan rasul. Oke? Coba diperhatikan betul kalau kita ketemu seperti itu, dijelasin betul. Ini rasul atau rusul. Nah, sekarang tambah lagi. Kalau bertemu dengan ayat, perhatikan dulu. Dia pakai ta ini atau pakai ta marbutoh? Kalau pakai ta ini, alif dan ya-nya sama-sama 2 harokat. Ayat. Ini artinya banyak ayat. Ayat-ayat. Tapi kalau ayatnya satu, ayah, ya-nya pendek. Ya-nya pendek langsung dimatikan ke ta marbutoh. Ayah.
satu ayat. Ayat, ayat-ayat. Nah, di sini berarti jamak. Bi terhadap ayat, ayat-ayat, na kami. Jadi bi ayatina itu ada 3. Terhadap ayat-ayat kami. Oke, nambah pelajaran. Berarti membuat kita lebih berhati-hati dalam baca Quran. Ya, Bu? Gimana? Oh iya. Ki. Gelap, Ki. Saya nggak tahu. Hah? Masih? Udah agak mending. Ya, baik. Tambahan yang harus kita seriusi. Harus hati-hati banget ketika kita baca. Tapi ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah terbiasa nanti kita langsung otomatis. Oh, ini tunggal. Oh, ini jamak. Nah, sebelum sampai kepada lancar itu, hati-hati benar. Bi ayatina terhadap ayat-ayat kami. Kalau zalika liman khalfaka ayah. Oh, berarti cuma 1 ayat. 1 ayat. Saya ulang. Wallazina, dan orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Wa kadzabu, dan mereka telah mendustakan. Mereka telah mendustakan. Bi ayatina terhadap ayat-ayat kami. Ulaika, mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalamnya. Wa bi'sal masir, wa, dan bi'sa, seburuk-buruk. Bi'sa, seburuk-buruk. Masir, tempat kembali. Kalau sebaik-baik, ni'mah. Lawannya. Bi'sa, seburuk-buruk. Kalau sebagus-bagus, ni'mah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Perhatikan bacaannya. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Lagi. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Yuk.
walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Yuk, 1, 2, 3. Keren. Giliran wabi salmasirnya rame sebenarnya. Iya kan? Giliran wabi salmasirnya gitu. Karena napasnya tadi udah habis. Fiha. Habis itu. Tarik lagi. Wabi salmasir. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ya. Hafal? Ya? Kalau di sini enak, di rumah enggak gitu. Ya udah di sini aja kita. Gitu. Iya kan? Saya juga belum bisa jawab itu. Selalu pertanyaannya begitu. Perasaan kalau lagi ngaji gampang Pak nyapalnya gitu. Perasaan kalau lagi di masjid, lagi kita ngaji bareng-bareng, perasaan gampang ngapalin. Begitu sampai rumah. Jadi ada satu kondisi. Berarti ada satu kondisi yang beda di sini dengan di rumah. Kalau di sini ada banyak teman itu loh. Itu yang membuat kita berasa lebih mudah tadi. Ya, ada yang bimbing, ada banyak teman, gitu. Ya. Lagi. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. 1, 2, 3. Apa tadi bi'sa artinya? Seburuk-buruk, seburuk-buruk, bi'sa. Kalau sebaik-baik, nikma. Ya, jadi harapan saya kalau ketemu bi'sa ingat nikma, ketemu nikma ingat bi'sa, supaya kita langsung dapat dua-duanya. Masir, tempat kembali. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Apa yang seburuk-buruk tempat kembali itu? Neraka. Berarti ada ni'mal masir, ada tempat sebaik-baik tempat kembali berarti. Apa tempat sebaik-baik tempat kembali itu? Jannah. Ya, jannah. Oh, nambah. Ada 2 di sini. Kafaru wa kadzabu.
Kafaru, mereka mengingkari, kafir. Kadzabu, mereka bi ayatina. Oke, sekarang diartikan ayatina itu ini aja lah, 6.000 ayat nih. Mengingkari Quran. Padahal ayat-ayat Allah itu bukan saja di sini. Yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan yang ada dalam diri kalian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada ayat-ayat Allah dalam diri kita ini. Apakah kalian tidak melihat? Kalau ibu-ibu sebenarnya lebih rajin melihat ayat-ayat itu. Karena lebih rajin ngaca kan daripada bapak-bapak. Ya, begitu yang kita lihat dah berbeda, oh dah nambah kerutan. Ayat-ayat itu nambah kerutan ayat-ayat. Ini oh ada uban ayat. Iya? Itu ayat. Hafal? Gampang insyaallah ya. Kita terbantu dengan kafaru kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina abada ya. Fiha khalidina fiha wa bi'sal masir. Lanjut. Ayat 11. Oke. Kita perhatikan satu-satu. Ma asaba mim musibah. Sekarang ini dulu deh. Asaba musibah. Ini kata kerjanya, ini kata bendanya. Asaba artinya menimpa. Sehingga musibah artinya sesuatu yang menimpa. Ini asalnya begini. Jadi ingat asobah ujungnya musibah. Jadi musibah itu kata benda dari asobah. Asobah artinya menimpa, berarti musibah itu sesuatu yang menimpa. Ma asobah ma di sini diartikan dengan tidak.
tidak menimpa, min dari musibatin, musibah. Kalau kita potong di sini, menerjemahkannya, perhatikan dulu. Saya satu-satu. Ma tidak, asoba menimpa, min dari musibah, musibah. Oke, kita tidak usah terjemahkan karena kita sudah paham. Sekarang kita buat bahasa yang paling mudah. Tidaklah musibah menimpa. Oke, cara menerjemahkannya. Tidaklah musibah menimpa. Tadi bahasa Arabnya ma asaba mim musibah, ma asaba mim musibah. Terjemahannya, tidaklah musibah menimpa illa kecuali biiznillah dengan izin Allah. Yuk kita pahami dulu. Ini berhubungan dengan kehidupan ini masalahnya. Ya. Ma asaba mim musibah, tidaklah musibah, tidaklah satu musibah menimpa. Oke, saya ulang. Tidaklah satu musibah menimpa illa kecuali biiznillah dengan izin Allah. Artinya, kalau Allah tidak izin, maka musibah tidak akan terjadi. Kalau demikian berarti supaya kita dihindarkan dari musibah, dekatkan diri kepada Allah, mohon kepada Allah. Sampai di situ paham? Berarti segala musibah yang terjadi itu sudah dengan izin. Nah, kalau sudah dengan izin Allah berarti ada sesuatu di balik itu yang dikehendaki oleh Allah. Gitulah. Ya? Ada sesuatu yang dikehendaki di balik musibah itu. Baik bagi yang kena musibah maupun bagi yang tidak. Saya ulang. Tidaklah satu musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Alhamdulillah. Kita terjemahkan dulu baru kita baca ya. Wa may yu'min billah, wa man dan man siapa yang atau orang yang, wa man dan siapa yang atau orang yang yu'min beriman billah kepada Allah, yahdi dia akan membimbing, dia akan menuntun, Allah akan membimbing, Allah akan menuntun qalbah hatinya. Nyanya ini nih. Orang yang beriman. Saya ulang, poin kedua. Poin pertama tadi kita sudah dapat kan? Tidak ada musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Satu, kita simpan. Kedua, wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Allah akan membimbing hatinya. Masya Allah. Ya? Kolbun ya? Bukan kalbun. Kolbun. Apa bedanya kolbun sama kalbun? Apa bedanya? Kolbun, kalbun. Kalau ini hati, kalau ini guguk.
Ya, orang Indonesia banyak kalbu kan. Sebenarnya nggak bisa diganti kalbu. Nah, kalbu ya guguk artinya. Atau bisa dibalik, kalau nggak punya kolbu berarti boleh? Kalau orang nggak punya kolbu, kolbunya nggak jalan berarti Dalam surah Al-An'am Allah sebutkan, dalam surah Al-A'raf Allah sebutkan, ulaika kal an'am balhum adall. Malalik ulaika kal kalbi. Nauzubillahi min zalik. Mereka itu bagaikan guguk. Jadi kalau ini ada barangnya ada, tapi nggak dipakai. Ya, simpulannya. Jadi yahdi qalbah. Yang menarik di sini, orang yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan dibimbing oleh, Masya Allah. Kalau itu sudah dapat, ya, dituntun. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, dia akan membimbing hatinya. Kalau dihubungkan dengan musibah tadi, kan yang paling perlu dijaga ketika dapat musibah adalah ini kan? Gitu. Adalah ini dulu. Kalau ini kita beriman kepada Allah, maka ini kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, dia akan membimbing hatinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibimbing hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya tadi kembali, yu'min billah, ya, beriman kepada Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallah, dan Allah bikulli, terhadap segala sesuatu, terhadap tiap-tiap, bikulli, terhadap tiap-tiap, syai'in, sesuatu, alim, maha mengetahui. Alim, maha mengetahui. Kalau ainnya saya ganti dengan alif, alim. Apa artinya? Apa? Pedih. Alim, pedih. Nah, menegaskan kembali, hati-hati ketika baca Quran. Tegas bunyi hurufnya. Alim, pedih. Alim, maha mengetahui.